Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seringkali Tuhan berkata tidak bagi sebuah permintaan doa untuk memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita minta darinya. Ada seorang Irlandia bernama Amy. Dia berdoa seperti anak kecil kepada Tuhan agar warna matanya yang coklat diganti menjadi warna biru. Dia melihat anak perempuan lainnya, matanya tidak berwarna coklat. Dia berpikir, mungkin anak laki-laki tidak suka anak perempuan bermata coklat. Amy sangat ingin memiliki mata berwarna biru, sehingga dia berdoa dengan iman seorang anak kecil kepada Tuhan Yesus. Amy sudah memahami firman Tuhan, dan Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Dia tidak mengerti isi saat mempelajari firman Tuhan, sehingga dia menghadap Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh demi perubahan warna matanya. Dengan iman, dia tidur sambil terus mempercayai Tuhan bagi sepasang mata biru. Akan tetapi, dia bangun dengan kecewa karena warna matanya masih coklat. Amy berjuang melawan penolakan Tuhan atas doa-doanya. Dia ingat kekecewaannya bertahun-tahun kemudian saat Tuhan memakainya untuk menyelamatkan anak-anak dari kehidupan prostitusi dalam rumah ibadah India. Dia bisa keluar masuk rumah ibadah karena dengan cadar menutupi wajahnya, dia bisa lewat sebagai seorang India yang mereka lihat hanyalah mata yang berwarna coklat. Tuhan mempunyai rencana pelayanan bagi Amy yang tidak dapat dilihatnya sebagai seorang anak kecil. Tuhan mengetahui sebelum dasar bumi ada bahwa Amy akan dipakai untuk membawa banyak anak India ke dalam keluarga Allah
Seperti Rasul Paulus tahu apa yang dia inginkan. Namun, Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik bagi Rasul Paulus. Dia ingin kekuatannya menjadi sempurna dalam kelemahan Paulus. Paulus berkata, "Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ketika Tuhan berkata, "Tidak bagi permintaan-permintaan kita sedang diberikan kesempatan untuk mempercayai Dia. Dalam Ibrani 11 ayat ke-6 berkata, "Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita upah jika kita benar-benar mencari Dia. Ini merupakan hasil dari iman. Bahkan jika keadaannya sukar, Tuhan itu baik. Bahkan jika sakitnya tidak tertahankan, Tuhan itu baik. Tuhan tidak selalu berkata "ya" terhadap doa kita. Saat kita tidak mengerti kenapa, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia tahu apa yang tidak kita ketahui. Saat Tuhan berkata tidak, kasih-Nya kepada kita tidak berubah. Belas kasih-Nya tidak meredup. Dia sangat mengerti apa yang kita jalani. Ketika di Taman Getsemani, Yesus tidak berpura-pura menangis. Dia memohon pada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Tuhan mengerti penderitaan kita karena Dia sudah mengalami banyak penderitaan. Kehendak Tuhan selalu demi kebaikan kita, apapun yang harus kita jalani. Betapapun membingungkan dan menakutkannya situasi kita, bahkan jika kita bisa mengatakan bahwa ini pasti pekerjaan setan, kekuasaan Tuhan kita di atas segalanya. Tangannya tidak kurang panjang. Suatu hari, semua air mata akan dihapuskan. Segala sesuatu akan dijadikan baru. Sampai saatnya tiba, maukah kita mempercayai kasih-Nya dan kebijaksanaan? Mengetahui bahwa anugerah-Nya cukup, bahkan saat Dia berkata tidak terhadap permintaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Kami juga sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk taat, karena ketika kami untuk terus percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kami. Seringkali ketika kami harus menunggu lama memperoleh jawaban ya dari-Mu, kami merasa bahwa Tuhan sangat jauh dengan kami. Tuhan tidak lagi peduli dengan kami. Seringkali kami berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan kembali, kami diingatkan kembali untuk merenungkan kehendak Tuhan atas hidup kami saat ini. Karena kami tahu kehendak Tuhanlah yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.